Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Aldo dari Maji TV. Karena sering saya dapat pertanyaan tentang, Kak, tolong dong bacain kontrak kerja ini. Kontrak kerja yang saya dapatkan, apakah ada hal-hal mencurigakan? Saya merekomendasikan salah satu aplikasi. Mungkin teman-teman sudah tahu, salah satunya adalah aplikasi yang bernama ChatGPT. ChatGPT ini saya rasa untuk siswa atau mahasiswa di Indonesia, bahkan di Jepang pun saat ini gemar menggunakan aplikasi tersebut. Dia adalah aplikasi chatting AI, jadi teman-teman bisa menanyakan banyak hal. Meskipun ChatGPT ini tidak bisa dijadikan referensi, tapi dia ini bisa membantu kita untuk menerjemahkan beberapa dokumen ya yang kita tidak ketahui. Jadi misalnya nih teman-teman, kita punya kontrak berbahasa Jepang semua, aku takut ditipu, aku nggak tahu isinya apa. Saya pengen tanya ke ChatGPT tentang isi dari kontrak tersebut ya. Jadi saya mau upload dokumen tersebut yang berbahasa Jepang. Contohnya dokumennya seperti ini teman-teman. Ya, isinya bahasa Jepang semua. Misalnya saya tidak paham dan saya tidak tahu harus bagaimana. Oke. Nah, sekarang si dokumen tersebut saya mau masukin ke aplikasi yang namanya ChatGPT. Nah, aplikasi ChatGPT ini ada yang, kalau teman-teman lihat di atasnya ini, ada yang 3,5 dan ada yang 4.0. Nah, tapi yang 4.0 itu yang berbayar, sementara yang 3,5 ini yang gratisnya. Saya mau pakai yang gratis aja. Oh, tapi dia tidak bisa upload file ya. Nah, oke, kalau gitu kita akan upload file. Berarti pilih yang error ini. Hai, kita sudah upload, ini kontrak kerja. Nah, saya lalu akan menulis uraikan dalam bahasa Indonesia mengenai kontrak kerja di atas. Ya. Oke, kemudian nah, ini dia si ChatGPT langsung menjelaskan nih. Wow, banyak nih pemberi kerjanya siapa, nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, shachonya siapa, kerja kita apa, periode kontraknya berapa, jam kerja kita berapa, ya. Semuanya ditulisin, hari libur, cuti, kemudian juga gaji kita berapa, kalau lembur berapa, ya pembayaran gajinya kapan, ya ketentuan lainnya, biaya transportasi. Oh, ternyata tidak dituliskan biaya tunjangan transportasi saya berapa. Ya, kemudian asuransi pensiun juga akan diurus oleh perusahaan, semuanya tertulis di situ. Ya. Oke, nah, berikutnya saya mau tanya nih, apakah di sana tertulis upah lemburannya berapa? Gitu. Saya pengen tahu upah lemburannya berapa. Nah, kemudian dijawab nih, di sini tidak ditulis, tapi akan diberikan tambahan sebesar 25%. Jadi kan saya sudah tahu nih, gaji saya upahnya adalah sejam 1.000 yen. Berarti kalau ditambahkan 25%, dengan kata lain upah si lemburan saya itu 1.000 ditambahkan 25%, jadi dikalikan 1,25. Jadi kalau saya lembur, per jamnya itu saya dapat 1.250 yen per jam untuk lembur saja. Ya, nah si ChatGPT-nya ini menambahkan seperti ini. Oke, nah berikutnya saya mau tanya nih, masa kontraknya saya berapa? Saya nggak lihat di kontrak ini saya terikat berapa tahun. Oke, berdasarkan kontraknya di sini tidak ada batas waktu katanya. Ya, saya tertulis di sini tidak ada batas waktu. Tapi dia kasih tahu bahwa saya ada masa percobaan selama 6 bulan katanya. Ya, saya punya masa percobaan selama 6 bulan di sini. Saya pengen tahu nih, apakah lokasi kerja saya tuh praktis atau enggak gitu. Saya pengen tanya. Nah, di sini saya tanya, apakah lokasi kerja tersebut dekat dengan stasiun? Oke. Nah, dia kasih tahu nih alamatnya di sini dalam bahasa ABCD. Stasiun terdekat adalah stasiun Kogo katanya, ya, dekat stasiun ini. Kemudian ada di sini kesimpulan. Jaraknya tuh 500 sampai 700 meter ke stasiun Kogo. Kalau di Jepang itu 1 kilo sama dengan 10 menit jalan kaki. Sehingga 500 sampai 700 meter itu berarti sekitar 7 sampai 8 menit jalan kaki. Ya, seperti itu. Oke, nah terus saya mau tanya nih, apakah dekat kantor tersebut ada minimarket atau kombini? Ya, maka si ChatGPT ini kasih tahu bahwa yang dekat situ tuh ada 7-Eleven. Dia juga kasih tahu ada Lawson Nishikogo kita, kemudian juga Family Mart, alamatnya di sini. Jadi ada 3 minimarket dekat situ. Ya. Lalu saya juga mau nanya lagi nih, apakah ada biaya penarikan dari upah yang saya dapat? Ya, dari upah yang saya dapat itu biaya apa saja sih yang akan ditarik? Ya, di situ dia tuliskan semua. Di situ tidak ada tunjangan atau potongan. Ya, mungkin yang di sini yang dipotong adalah asuransi pajak dan asuransi seperti asuransi sosial dan ketenagakerjaan. Teman-teman boleh melihat di bagian kesimpulan.
Di sini tertulis tidak ada biaya eksplisit yang tertuliskan, ya. Adanya gaji dikirim via bank seperti itu. Lalu saya juga mau tanya ChatGPT, apakah ada hal yang mencurigakan atau hal yang kurang ditambahkan dari kontrak kerja tersebut? Nah, ditambahin nih, si ChatGPT-nya panjang banget nulis. Intinya dia tulis, mungkin yang rekomendasi dari ChatGPT itu, tolong tanyakan tentang ada atau tidaknya tunjangan tambahan. Ya, kemudian ada atau tidaknya kenaikan gaji, ya, kemudian tentang transportasi, ya, tentang lembur dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini semua dituliskan. Kemudian di sini juga dituliskan bahwa kontrak kerjanya sudah cukup lengkap kok, ya, dan mematuhi standar umum. Namun ada beberapa aspek yang perlu ditinjau. Nah, di sini teman-teman boleh pikirkan lagi dan boleh tanyakan teman-teman mau nanya tentang apa gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari ChatGPT ini kita bisa tahu tentang isi kontrak kerjanya itu apa saja. Ya, teman-teman boleh buat list dulu sebelum teman-teman tanyakan. Jadi seenggaknya kita tuh serasa kita menguasai materi isi kontrak tersebut gitu. Ya, ini adalah salah satu kunci yang membuat teman-teman itu terlihat lebih cerdas sebelum teman-teman menanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah tertulis tapi kita nggak tahu. Ya, oke. Buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mendapatkan kerja di Jepang, baca kembali kontraknya baik-baik. Ya, ini mungkin ChatGPT menjadi salah satu aplikasi yang dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami isi kontrak kerja sebelum kita memastikan atau bertanya ke pihak yang memberikan kontrak kerja. Salam sukses.